Pengasihan Tuhan, kami rindu Allah Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Pripun kabar ini pun saya, ya Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ini malam ke-8 ya. Di malam ke-8 ini Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana malam pertama tentang orang-orang di akhir zaman, malam kedua dilanjutkan dan sampai seterusnya. Tiba hari ini Bapak Ibu saya rindu bahwa kita rindu kula dan panjenengan dapat mengerti firman Tuhan, karena hanya orang yang mengerti kebenaran firman Tuhanlah yang dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, hanya mereka yang mengerti yang dapat melakukan kebenaran itu dengan benar. Nah, karena bagaimana dapat melakukan dengan benar tanpa mengerti dengan benar? Ya, Bapak Ibu, hari ini tema yang akan kita pelajari malam hari ini adalah tentang Antikris. Ya, Bapak Ibu bisa lihat Antikristus di situ, ada salib terbalik. Nah, ya Bapak Ibu, sama-sama kita akan belajar tentang Antikristus itu. Dan ketika saya ikuti di streaming Bapak Ibu, mulai malam ke-6, malam ke-7 sudah disinggung hampir dalam tentang Antikris ini. Kali ini kita akan belajar secara sederhana saja, dan harapannya malam hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara pulang dari tempat ini mengerti apa itu Antikris untuk ke depan dan apa itu Antikris di masa yang sekarang. Ya. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan malam hari ini bagi kula dan panjenengan adalah anak-anakku, kata Yohanes, bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Dikatakan bahwa seorang antikristus akan datang. Ya. Dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir dan seorang antikristus akan datang. Next slide, kita akan lihat Bapak Ibu satu gambar yang sekarang kita Bapak Ibu menurut pembelajaran ada bulat-bulat. Di sini Bapak Ibu bahwa ya, hari ini Bapak Ibu dikatakan bahwa dalam pembelajaran Alkitab kita ya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Antikristus akan bermasa, kalau kita nanti ya beberapa malam yang lalu bagaimana sudah banyak sekali ayat yang menjelaskan itu. Bapak Ibu, bagaimana Antikris itu akan datang berkuasa selama 7 tahun. Dan 7 tahun itu dibagi 2. 3 tahun setengah masa kegerakan gereja. Dan setengahnya lagi Bapak Ibu dikatakan bahwa kerajaan Antikristus, bagaimana Antikris itu menunjukkan dirinya siapa. Dan hari-hari ini Bapak Ibu adalah hari-hari yang mendekati dengan ini. Bagaimana kita lihat Alkitab mencatat, kamu mengerti bahwa tanda-tandanya sudah dekat. Kalau kita belajar tentang tanda-tanda dalam Alkitab Bapak Ibu, jelas memang Alkitab katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu dikatakan bahwa 3 tahun setengah, kalau kita nanti lihat gambar luasnya ada 2000, ada baru nanti setelah Antikris zaman milenium 1000 tahun. Bapak Ibu, sedikit informasi tentang gambar ini, bahwa gambar ini mulai dibuat pada abad ke-19 ya. Bapak Ibu, kenapa dibuat 2000, 1000? Bapak Ibu, 1000 nanti akan banyak pertanyaan.
zaman damai kok 1000 tahun saja seperti itu kira-kira. Bapak Ibu, pada orang Yahudi pada kali itu dan orang Yunani pada kali itu bahwa nominal yang bisa dihitung hanya sampai 500 saja. Lebih daripada 500 dianggap satu kekekalan yang lama sekali. Sama kalau hari ini Bapak Ibu, setelah 999,9 triliun berapa Bapak Ibu? Berapa? Susah. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu penjelasannya. Kenapa ada 1000, ada 2000, ada 2000 seperti itu kira-kira. Menjelaskan satu keadaan yang lama. Bukan harus persis 1000 tahun Bapak Ibu. Itu hanya sebuah ya pemaknaan dalam angka saja pada kali itu. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Artinya selama 7 tahun ini akan masuk kepada antikris. 7 tahun itu dibagi 2. 3 tahun setengah masa bagaimana antikristus itu belum menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan di situ dikatakan masa kemenangan gereja. Nah, kalau Bapak Ibu kita akan berbicara kitab Yoel, dikatakan hari-hari ini adalah hari yang dan lain sebagainya. Bagaimana gereja akan menuai double person itu di bagian ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu bahwa akan ada masa kesusahan 3 tahun setengah. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang antikristus maka mengerikan sebenarnya benar. Ya, ada yang penyiksaan yang besar, ada tangisan, ratapan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, satu kabar bahagia bagi kita hari ini bahwa andai pun itu terjadi ya dalam pendahuluan ini, kulo dan panjenengan tidak akan sampai kepada masa 3 tahun setengah yang terakhir ketika kulo dan panjenengan didapati dengan setia, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena di gereja kita percaya yang namanya rapture, artinya akan ada pengangkatan gereja. Siapa yang akan diangkat? Mereka jemaat-jemaat Tuhan yang hidupnya dipenuhkan Roh Kudus. Sekali lagi syarat utama adalah mereka yang dipenuhkan Roh Kudus. Artinya bagaimana dipenuhkan Roh Kudus? Mereka menjaga hidupnya benar-benar. Ya, kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Next slide-nya. Ya. Dikatakan bahwa apa itu antikristus? Antikristus dalam bahasa aslinya Bapak Ibu kalau disederhanakan artinya seperti ini. Diartikan dengan pelawan Kristus atau pengganti Kristus. Antikristus itu adalah pelawan Kristus. Artinya bertentangan dengan Kristus. Artinya menolak firman Tuhan. Dan kalau kita nanti lihat arti lebih jauh bahwa dia disebut pengganti Kristus di akhir zaman. Siapa yang menamai dia pengganti Kristus? Mereka sendiri. Dikatakan bahwa antikristus ini hanya 5 kali Bapak Ibu. Hanya 5 kali di dalam perjanjian baru dicatatkan tentang antikristus ini. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, antikristus itu nanti adalah orang. Ya, bukan seperti Dajjal dan lain sebagainya, bukan. Itu adalah seorang Bapak Ibu, seorang pribadi nanti di situ. Si tokoh antikristus yang center itu adalah manusia, ya. Dikatakan Bapak Ibu bahwa antikristus juga kalau kita nanti belajar ayat-ayat ini bahwa dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Antikristus menolak ketuhanan Yesus. Ya, makanya dia dikatakan pelawan Kristus. Artinya semua tentang kebenaran Bapak Ibu berbanding terbalik. Dan dikatakan bahwa antikristus itu seorang penyesat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita nanti lihat gambar-gambar lambang-lambang antikristus selain gereja terbalik ada yang seperti ini dan lain sebagainya, lumayan banyak Bapak Ibu. Lanjut lagi, kita akan lihat lagi next slide-nya. Ya. Siapa itu antikristus? Antikristus adalah satu tokoh pengganti Kristus yang akan memimpin tatanan dunia. Sangat dielu-elukan dan menjadi tokoh paling inspiratif pada masa pemerintahannya. Karena dapat menyatukan dunia dalam satu kepemimpinannya dan dianggap sebagai pemimpin yang paling berpengaruh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa
antikristus itu manusia, ya. Manusia yang akan menjadi tokoh paling berpengaruh di akhir zaman. Bahwa dikatakan kalau nanti kita berbicara kitab Daniel, Bapak Ibu, akan di akhir zaman akan ada 10 federasi yang akan memimpin dunia ini dan disatukan oleh yang namanya satu antikristus. Bagaimana dunia ini Bapak Ibu menjadi satu dikatakan. Alkitab mencatat bahwa kalau sekarang kan beda-beda. Indonesia beda sendiri, presidennya benar. Ya, setiap negara beda-beda, tetapi di akhir zaman nanti bahwa pemerintahan hanya berpusat pada satu orang, yaitu antikristus. Bahwa di akhir zaman nanti Bapak Ibu dikatakan dia sangat dielulukan. Karena kenapa? Dia adalah harapan semua manusia. Karena moto yang pertama nanti Bapak Ibu adalah membawa kedamaian di seluruh muka bumi. Moto antikris bahwa antikris katanya tidak mau perang. Makanya si tokoh ini nanti Bapak Ibu menjadi tokoh yang senter banget. Karena akan di masa 3,5 tahun kepemimpinannya, dia sangat masih kelihatan baik Bapak Ibu. Karena pada kali itu semua negara aman-aman saja. Tidak ada konflik di situ. Ya, karena dalam kepemimpinan antikristus itu. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Kedatangan antikristus ini, ya, bahwa dikatakan satu tandanya nanti bahwa akan ada kemurtatan yang besar. Antikristus di akhir zaman Bapak Ibu akan membawa kemurtatan yang besar. Karena tujuannya memang menggantikan Kristus. Tujuannya memang menjadikan dirinya Kristus. Tujuannya memang bahwa Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan digantikan agar Bapak Ibu percaya kepada tokoh si pembawa kedamaian ini, yaitu antikristus ini. Dia akan membawa kemurtatan yang besar Bapak Ibu. Tujuannya menguasai dunia ini untuk menjadikan dunia damai. Satu tatanan dunia yang baru yang benar-benar diimpikan banyak orang pada kala itu. Poinnya Bapak Ibu adalah membuat tatanan, ya, poinnya Bapak Ibu sekali lagi antikristus ini tujuannya akan membuat awal-awalnya dunia ini kelihatan baik sekali. Penuh kedamaian. Tidak ada konflik seperti hari ini Iran, Israel dan beberapa negara lainnya masih konflik. Tetapi di akhir zaman dikatakan bahwa si antikristus ini akan membawa kedamaian yang benar-benar damai. Karena pemerintahan Bapak Ibu tidak banyak, hanya satu. Semua akan mengikuti peraturan antikristus ini. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu konsep antikristus ini. Next slide. Ya, konsep antikris Bapak Ibu. Di sini saya buat bahwa konsep Tritunggal kejahatan. Nah, kalau di Kristen kita percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus benar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu. Ya, Bapak Ibu, konsep antikristus juga membawa 3 tokoh atau disebut Tritunggal antikris ini, Tritunggal kejahatan ini. Bahwa yang pertama, yang paling tinggi, ya, pimpinan paling tinggi ialah kalau di Wahyu dikatakan si ular naga. Si ular naga atau iblis itu. Iblis menjadi pusat sebenarnya Bapak Ibu. Menjadi pusat pimpinan tertinggi, ya. Baru di bawahnya ada seorang tokoh tadi. Seorang tokoh yang dielu-elukan tadi yang bernama antikris ini. Dan dia juga di bawahnya ada nabi palsu. Bagaimana Bapak Ibu? Nabi palsu akan mengajarkan orang-orang pada kali itu, ya, mengajarkan orang-orang agar percaya kepada antikris ini, agar menyembah kepada antikris ini. Ditunjukkan dengan di akhir zaman nanti akan ada nubuatan palsu, akan ada mujizat palsu. Dan menariknya Bapak Ibu, berbicara tentang nabi palsu, hari-hari ini juga sudah banyak. Sudah banyak mujizat palsu yang terjadi. Sudah banyak
nubuatan-nubuatan palsu yang terjadi. Jadi hari ini Bapak Ibu, ya hari-hari ini adalah hari-hari yang dekat. Menariknya Bapak Ibu sedikit, kenapa saya tertarik dengan nabi palsu ini. Beberapa hari yang lalu dijelaskan bahwa ada satu pendeta Bapak Ibu. Ada satu pendeta yang pakai susu di bibirnya untuk lancar khotbah. Bapak Ibu, si pendeta buat susuk di bibir agar lancar khotbah. Hari ini saya mau katakan bahwa Bapak Ibu, ya mulai mengerikan dunia ini. Ya. Di artikel satu lagi bahwa ada, ya ini menariknya Bapak Ibu, pendeta-pendeta ini adalah kalangan-kalangan karismatik Pantekosta, hampir sama dengan kita. Ada satu lagi Bapak Ibu bahwa si pendeta ini bersekutu dengan Nyi Roro Kidul agar setiap orang yang didoakan bisa tumbang. Bapak Ibu mau tumbang, ayo. Bapak Ibu, bahwa dan ini menarik Bapak Ibu, dan ini fakta bahwa pendeta itu ketika dia pengakuan dia akhirnya dipecat dari satu sinode gereja itu, dia bersekutu dengan Nyi Roro Kidul agar setiap orang yang didoakan bisa tumbang. Jadi tumbang, rebah semua Bapak Ibu. Apa tujuannya? Agar kelihatan hebat Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi Bapak Ibu, bahwa di gereja kita perlu sekali yang namanya membedakan roh itu. Makanya anak-anak Tuhan kembali diingatkan dalam ibadah-ibadah persekutuan kita, teruslah dekat dengan Tuhan agar kita terhindar daripada itu. Agar kita dapat membedakan itu. Oh, ini beda. Oh, ini salah. Seperti itu kira-kira. Karena Bapak Ibu, ketika hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang ya mungkin ini benar, seperti itu aja. Oh, ini hebat. Ikuti saja. Padahal tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Hari-hari ini Bapak Ibu dikatakan bahwa nabi-nabi palsu sudah banyak beredar. Nabi-nabi palsu akan membuat banyak mujizat Bapak Ibu, mengarahkan orang-orang itu kepada satu tokoh antikris ini. Bahwa dikatakan antikris inilah yang paling benar. Satu tokoh yang idola pada masa depan ini, inilah yang paling benar. Maka si antikris ini akan membawa orang-orang ini dalam penyembahan berhala yang tertuju kepada si ular naga, yaitu iblis. Konsepnya Bapak Ibu kembali seperti kita punya Tritunggal Maha Kudus. Di akhir zaman nanti akan ada Tritunggal kejahatan. Dia juga tiga dalam konsepnya Bapak Ibu. Kita akan next slide lagi. Sifat masa kesengsaraan Bapak Ibu. Tadi kan ada dua, di 7 tahun dibagi dua benar. Satu masa kegerakan gereja. Baru nanti di 3,5 tahun Bapak Ibu, setelah rapture itu, maka antikris akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Di tahun inilah bahwa di 3 tahun terakhir inilah, 3,5 tahun terakhir, bahwa akan ada penderitaan kepada mereka yang tidak ikut diangkat. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan membayar dosanya dengan darahnya sendiri. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, mereka yang mau mati tapi tidak bisa mati. Mereka akan, di situ Bapak Ibu dikatakan bahwa akan ada banyak penyiksaan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Antikris, dikatakan percaya Yesus, percaya dipotong dikit. Percaya Yesus, percaya dipotong lidahnya dikit. Percaya Yesus, masih percaya, diambil apa aja di filmnya itu, jeruk nipis disiram ke yang dipotong itu. Di akhir zaman Bapak Ibu, orang yang tidak ikut terangkat dalam rapture ini, orang yang tidak terangkat akan mengalami penderitaan selama 3,5 tahun. Ketika mereka tetap percaya kepada Yesus di 3,5 tahun, maka penderitaan lepas penderitaan. Bahwa dikatakan penderitaan yang paling sadis akan mereka alami. Mereka akan membayar dosanya dengan darahnya sendiri. Di 3,5 tahun Bapak Ibu, bahwa tidak akan ada lagi firman Tuhan. Dikatakan bahwa ketika gereja Tuhan diangkat, kita ya orang-orang kudus Tuhan diangkat, maka roh Allah berhenti bekerja di dunia ini. Dikatakan bahwa roh Allah lah yang menahan antikris itu belum datang. Dan ketika Tuhan selesai dengan umatnya Bapak Ibu, maka
tidak ada pertolongan dari Tuhan lagi di dunia ini selama 3,5 tahun. Manusia akan berjuang sendiri. Tidak lagi ketika dia berseru Tuhan tolong, tidak akan ada lagi suara daripada Tuhan. Tidak akan lagi pertolongan Bapak Ibu. Ketika orang-orang percaya tidak terangkat dalam pengangkatan 3,5 tahun awal itu, maka di 3,5 tahun akhir yang kedua, dia akan mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh, penyiksaan yang sungguh-sungguh. Dia akan membayar sekali lagi dosanya dengan darahnya sendiri. Di masa 3,5 tahun Bapak Ibu, ada 4 aspek yang akan terjadi dalam pemerintahan antikristus. Yang pertama Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu baca beberapa ayat Daniel 2, Daniel 7, Wahyu 13. Dikatakan bahwa akan ada 10 pemerintahan bersatu, federasi ini akan bersatu dan dipimpin oleh satu penguasa yang otoriter dan juga menganiaya orang Kristen. Di aspek penting ini Bapak Ibu, bagaimana semua orang tertuju kepada antikristus, semua orang harus menuhankan antikristus. Dan bagi ketika ada orang Kristen yang tidak terangkat, maka penganiayaan. Akan ada pertanyaan, percaya Yesus? Bapak Ibu hari ini ketika ditanya, percaya Yesus? Percaya. Bapak Ibu ketika di dalam hal ini nanti percaya Yesus, percaya ketepuk gitu kira-kira. Percaya Yesus? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum terjadi ya, dikatakan bahwa akan ada satu pemimpin saja di dunia ini Bapak Ibu. Semua akan dipimpin oleh satu tokoh yang namanya antikristus ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan lihat dalam aspek agama. Ya, beberapa ayat Bapak Ibu, ada Daniel 9, ada Wahyu 13, bahwa hanya satu agama di dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya satu agama di dunia yang akan ada di zaman akhir, bahwa tidak ada lagi Kristen, tidak ada lagi agama apapun. Semua satu, yaitu agama pembaharuan itu. Bahwa dikatakan hanya agamanya saja dan semua orang dipaksa untuk percaya. Semua orang dipaksa untuk percaya. Siapa yang tidak percaya maka dalam penyiksaan. Maka Alkitab mencatat bahwa akan banyak orang dan hampir sedikit saja, bahkan tidak ada yang bertahan untuk dalam imannya. Banyak orang akan mengikut ini karena agama hanya satu Bapak Ibu nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat aspek ekonomi. Bagaimana menjual dan membeli akan diatur berdasarkan pemujaan mereka kepada raja. Siapa raja itu? Si antikris. Akan didirikan Bapak Ibu, Alkitab Wahyu mencatat kota Babel untuk menunjang sebuah pusat perdagangan. Dan hanya yang memiliki tanda 666 yang dapat melakukan transaksi. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika nanti ditanya percaya Yesus, percaya. Ya, andai saja belum disiksa Bapak Ibu. Tapi kita belanja nggak bisa, beli sesuatu nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Betapa mengerikan pada akhir itu. Karena dikatakan hanya orang yang memiliki tanda 666. Dalam aspek ekonomi ini Bapak Ibu, bahwa bukan hanya pemerintahan yang satu, tetapi mata uang akan satu. Tidak ada mata uang yang lain, hanya satu yang akan ada mata uang dalam pemerintahan antikris. Artinya semua terfokus satu dan diatur oleh satu orang ini. Dan ketika orang yang tidak memiliki tanda 666, dikatakan tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu punya uang juga tidak bisa membeli apa-apa. Karena kenapa Bapak Ibu? Dipaksa memang. Di akhir zaman, antikristus akan memaksa semua orang harus percaya kepada dia. Karena dunia ini dalam genggamannya, peraturan dunia ini mereka yang buat.
Dan tidak akan ada lagi, ya tidak percaya Bapak Ibu, tidak akan ada lagi demo di situ. Kalau hari ini kita masih kontra dengan pemerintahan, demo, di zaman itu tidak bisa Bapak Ibu. Semua harus manut, tunduk, patuh di hadapan peraturan seorang tokoh antikristus ini. Dan itu yang akan terjadi Bapak Ibu pada akhir zamannya nanti. Satu aspek lagi Bapak Ibu, bahwa aspek Israel. Wahyu 11 nanti Bapak Ibu bisa kita baca bahwa tetap ingat Bapak Ibu, sampai hari ini perjanjian Allah dengan Israel belum diselesaikan Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan itu. Ingat bahwa rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Awal kedatangan Tuhan, ya, Tuhan berurusan dengan yang namanya Israel, benar. Dan Israel menolak Tuhan itu. Israel menyalibkan itu, dan akhirnya dalam hal itu anugerah Tuhan mengalir bagi kita. Dan gereja dan Tuhan akhirnya berurusan dengan gereja Tuhan. Nah, karena Israel tidak mau berurusan dengan Tuhan, akhirnya gereja Tuhan mau berurusan dengan Tuhan. Tuhan berurusan dengan gereja Tuhan sampai pada pengangkatan. Ketika gereja Tuhan diangkat nanti Bapak Ibu, Tuhan selesai berurusan dengan gereja Tuhan, maka Tuhan akan kembali berurusan dengan Israel. Jadi Israel sampai hari ini tetaplah anak kesayangan Tuhan, bangsa yang kesayangan Tuhan. Dikatakan bahwa di Israel nanti Bapak Ibu akan ada dua saksi Allah. Banyak yang berkata itu Musa dan Elia akan datang kembali ke Israel Bapak Ibu untuk menobatkan orang-orang Israel. Ya, di akhir zaman nanti bahwa akan ada dua saksi khusus ke Israel. Ya, tidak akan ke lain tempat, hanya untuk Israel. Dan dikatakan Bapak Ibu bahwa kalau kita lihat bagaimana nubuatan Zakaria nanti, bahwa banyak orang Israel, banyak orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Yesus. Dan dalam kepercayaannya itulah makanya dikatakan akan banyak penderitaan, bagaimana Yerusalem tempat kudus akan diinjak-injak, kata firman Tuhan. Karena mereka yang akhirnya percaya tadi, ya kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa sampai hari ini orang Israel masih minim sekali percaya kepada Tuhan, benar, percaya kepada Yesus. Mereka sampai hari ini bahwa mereka masih menanti-nantikan Mesias itu, benar. Dan Bapak Ibu dikatakan bahwa pada akhirnya nanti akan ada dua saksi yang tokoh senter yang dikagumi oleh Israel. Nah, makanya banyak dikatakan bahwa seperti Musa dan Elia, dia akan datang ke Israel, dia akan menobatkan banyak orang. Karena dikatakan bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Mesias yang mereka nantikan. Dan banyak orang percaya. Tapi ketika mereka percaya Bapak Ibu, ingat bahwa di situ masih zaman antikris. Dan mereka akan kembali dalam penderitaan itu. Ya Bapak Ibu, jadi ada 4 aspek yang dibawa antikris di masa pemerintahannya. Yang pertama tadi aspek ekonomi. Mata uang satu, hanya yang memiliki tanda yang sama saja, tanda 666 yang bisa beraktivitas. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya tanda itu beli skincare, buatan saget nggih, nanti harus yang punya tanda 666. Dikatakan bahwa pemerintahan politik hanya satu, di bawah satu orang. Agama hanya satu, yaitu agama baru yang akan dibawa antikris. Dan semua orang harus tunduk kepada raja, kepada sesembahan yang akan antikris buat. Dan akan ada aspek Israel. Bapak Ibu, itu adalah antikris yang akan datang. Next slide, kita akan lihat lagi. Ya, dikatakan bahwa tandanya 666. Bapak Ibu, apakah hari-hari ini banyak pendeta yang berbicara apakah itu tentang barcode? Ya, kalau kita lihat barcode kan Bapak Ibu. Nah, ada pula pendeta yang berkata itu chip nanti ke depannya, benar? Makanya Bapak Ibu banyak yang jangan terima chip seperti itu kira-kira. Bapak Ibu, dalam Wahyu 13 ayat 18 bisa dibacakan? Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana,
Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan ini adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dikatakan Bapak Ibu bahwa bilangan itu bilangan manusia. Contoh Bapak Ibu, Adam, A itu 1, D itu 4 tambah 1, 5, A 1 lagi. Contoh Ronaldo huruf keberapa Bapak Ibu? Nah seperti itu kira-kira 666 itu. Ya, itu adalah bilangan manusia. Itu 666 itu menunjuk kepada satu orang nanti. Bapak Ibu, kalau angka 666 ya, kalau di perjanjian baru itu kalau kita hitung tepat kepada Kaisar Nero pada kali itu. Nah, nama Bapak Ibu berapa? Ayo hitung. Ayo ya. Bapak Ibu, bahwa 666 itu adalah tanda bilangan seorang antikris itu. Ya, entah siapapun nanti itu namanya Bapak Ibu. Yang penting jumlah angkanya nanti ditotalkan 666. Bapak Ibu, bahwa ayat tersebut diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 8. Dikatakan bahwa Tuhan berkata, hai orang-orang Israel, buatlah tanda di lenganmu dan di kepalamu. Artinya Bapak Ibu, tanda ini bukan bagi saya Bapak Ibu. Ya, hari ini bahwa terlepas daripada apapun itu nanti tanda yang ditempelkan bagi kita, bahwa dikatakan menurut ayat Ulangan pasal 6 ini, bahwa bagaimana dikatakan sebelum ayat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Hal yang sama akan dirujuk kepada Bapak Ibu Wahyu pasal 13 ini, bahwa mengasihi si antikristus ini dengan segala pikiran, segala tindakan, perbuatan. Itulah yang akan ditunjuk Bapak Ibu. Artinya di akhir zaman nanti angka 66 ini berbicara bagaimana loyalitas kita, totalitas hidup kita mencintai yang namanya antikristus itu. Mau tidak mau. Bapak Ibu menantikan antikristus itu, amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu. Next slide. Masa antikristus ya akan berakhir pada saat Yesus datang ke dunia untuk kali kedua dan mengalahkan semua antikristus dan pengikutnya dalam peperangan yang disebut Harmagedon. Bapak Ibu, kalau saya buat rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Ini menurut rumus saya. Ya. Bapak Ibu, nanti akan Yesus turun ke dunia, fokusnya tetap dikatakan di tanah Palestina, benar? Bahwa nanti ketika orang-orang Israel lah yang akan kembali berseru kepada Yesus dalam kesakitan itu, dan disitulah Yesus akan turun Bapak Ibu. Pada akhir-akhir itu dikatakan bahwa Israel lah yang akan berseru. Dan Yesus akan turun, dan dikatakan bahwa dalam satu peperangan Harmagedon itu, antikristus dan pengikut-pengikutnya dilenyapkan, si ular naga itu, si iblis akan diikat di 1000 tahun masa damai. Akhirnya Bapak Ibu, akhir penderitaan itu selama 3,5 tahun adalah kedatangan Yesus. Jadi pertolongan terakhir nanti pada 3,5 tahun akhir. Di dalam masa 3 tahun awal Bapak Ibu, bahwa tidak akan ada pertolongan. Orang berseru kepada Tuhan, tidak akan ada pertolongan di situ. Kita hidup ya dalam penderitaan yang benar-benar di masa antikristus itu. Bapak Ibu merindukannya? Tidak. Bapak Ibu, andai saat itu dekat, ya, saya mau katakan, saya dan saudara akan terbebas ketika saya dan saudara masuk dalam pengangkatan gereja itu. Kitab Wahyu mengatakan bahwa akan ada penyingkiran gereja.
saya dan saudara akan terbebas daripada itu ketika kita terangkat. Syarat terangkat yang paling utama dikatakan firman Tuhan, mereka yang punya Roh Kudus, mereka yang dipenuhkan Roh Kudus. Karena kenapa di akhir nanti dikatakan Yohanes bahwa akan ada 2 sayap bagi kita. Hanya orang yang dipenuhkan Roh Kudus, Bapak Ibu. Bagaimana cara dipenuhkan Roh Kudus? Ya, ketika Bapak Ibu percaya maka Roh Kudus menjadi jaminan. Dan Roh Kudus itu akan tinggal tetap ketika saya dan saudara tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana agar terlepas itu Bapak Ibu? Hari ini mulai penuhlah dengan Roh Kudus. Hari ini mulai jaga terus hubungan kita dengan Tuhan itu. Kalau tidak Bapak Ibu kita akan masuk kepada masa ini yang mengerikan ini. Itu antikristus masa yang akan datang. Kita akan lihat satu slide Bapak Ibu. Sedikit lagi. Antikristus zaman sekarang. Masa sekarang juga banyak roh antikristus. Ingat Bapak Ibu, kalau hari-hari ini rohnya sudah mulai banyak. Nabi-nabi palsu, mulai banyak pengajar-pengajar palsu, benar Bapak Ibu. Ya, yang viral hari-hari ini adalah Shincheonji, terbaru ini Bapak Ibu dari Korea yang Bapak Ibu kalau pernah datang ke grup-grup WA Bapak Ibu, dia akan japri satu-satu. Mau nggak belajar Alkitab seperti itu kira-kira Bapak Ibu lewat Zoom nanti, itu adalah Shincheonji Bapak Ibu. Dan Shincheonji ya mereka membuat ajaran-ajaran yang berbeda. Tipis sekali. Bapak Ibu bahwa dikatakan akan ada nabi-nabi palsu. Di baru-baru ini di India Bapak Ibu ada lagi satu pendeta dalam satu KKR bahwa dikatakan dibuat satu kotak di tengah, dikatakan ini adalah kotak Tuhan. Jadi siapa yang bisa masuk ke megang kotak ini, dia adalah orang yang kudus. Jadi Bapak Ibu, orang rame-rame pegang kotak itu dan terbanting semua. Nabi-nabi palsu hari-hari ini beredar di mana-mana. Bahwa dikatakan roh antikristus itu hari ini ada di gereja-gereja Kristen progresif baru-baru ini Bapak Ibu. Walaupun sudah lama sekali progresif itu. Ya. Dikatakan lagi bahwa selain nabi-nabi palsu Bapak Ibu, roh antikristus datang dengan persundalannya dan mencemarkan kekudusan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan satu, bahwa Alkitab mencatat bahwa kepemimpinan itu berbicara tentang pelacuran. Nanti kalau Bapak Ibu wawas ning kitab Wahyu, bahwa hari-hari ini roh antikristus ini datang ke anak-anak Tuhan dengan mencemar. Tujuannya Bapak Ibu membuat kita jauh dengan Tuhan. Bahkan ada persundalan, makanya Bapak Ibu hari-hari ini terjadi banyak perselingkuhan, terjadi banyak perzinahan di mana-mana. Dan itu lucunya anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Hari ini sadar Bapak Ibu bahwa roh antikristus hari ini bekerja lewat kehidupan ini, lewat cara ini. Dia belum menunjukkan dirinya siapa, tapi rohnya mulai bekerja, dan itu untuk anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah antikristus, pelawan Kristus. Jadi tujuannya membuat saya dan saudara jauh dengan Kristus itu. Makanya dia datang hari ini dengan persundalannya. Kemana dia datang? Ke gereja-gereja Tuhan. Hari ini anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, stop melakukan dosa. Jaga kekudusan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi malam pas saya ngetik ini jam 11:30 lah. Ya, tengah malam sekali. Tiba-tiba HP saya berbunyi dan berkata seperti ini. Kak Ronald, dia bilang, "Kak, saya boleh nggak cerita?" Saya bilang boleh. Ya, tengah malam kan Bapak Ibu. Saya pikir apa yang terjadi, dia berkata bahwa dia seorang pelayan Tuhan. Ya, dia aktif melayani Tuhan. Dan dia berkata, "Kak, saya berzina dengan dosen dan pendeta saya. Padahal dia melayani Tuhan." Hari ini anak-anak Tuhan, bahwasanya engkau boleh melayani di tempat ini. Kata iblis berkata, engkau boleh, silahkan melayani. Silahkan kau percaya Yesus. Percaya Yesus gak apa-apa. Silahkan kau melayani, silahkan kau jadi berkat, gak apa-apa. Kata setan, yang penting jangan tinggalkan dosa. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana banyaknya anak-anak Tuhan yang sembunyi dalam pelayanan. Sembunyi dalam, dilihat di mimbar, sembunyi dia dilihat melayani, padahal hidupnya penuh dosa. Roh antikristus hari ini berbicara tentang itu. Dia akan datang dalam perjinahan-perjinahan.
Dia akan datang dalam persundalan-persundalan, pengotoran diri. Jadi hari ini Bapak Ibu, siapapun kita hari ini yang terlibat dalam gereja ini, yang menjadi orang percaya hari ini Bapak Ibu, kembali lihat diri kita. Apakah mulai kita menyimpang di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, saya tidak tahu, mungkin ada yang berzina atau apa segala macam, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan stop. Ketika Bapak Ibu masih melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Stop untuk sembunyi dalam tameng aku anak Tuhan yang kelihatan kudus. Stop bersembunyi dalam yang namanya pelayan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, roh antikristus datang kepada anak-anak Tuhan. Dia tidak datang ke tempat lain. Mau hidup kudus di hadapan Tuhan, amin. Hidup kudus sampai akhir Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu, slide yang tadi. Sebelumnya, nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering baca politik, ya sering lihat berita politik, baca koran dan lain sebagainya, maka hari-hari ini dikatakan bahwa adanya elit global yang mengatur tatanan dunia hari-hari ini. Ya, teknologi yang dibuat mereka semakin maju dengan satu tujuan yang lain daripada mereka. Artinya Bapak Ibu, hari ini dikatakan bahwa mulai ada elit global yang mengatur tatanan dunia ini. Dan dikatakan bahwa mereka membuat teknologi dengan satu tujuan mereka. Contoh yang paling simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ini, ya, contohnya smartphone Bapak Ibu. Kita akan lihat sedikit tentang bahayanya smartphone ini Bapak Ibu, sedikit saja. Bahwa dikatakan smartphone membuat kita lupa waktu untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau tinggal HP di gereja, balik lagi enggak? Balik. Kalau tinggal Alkitab Bapak Ibu, enggak hilang kok, itu benar. Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, fitur-fitur menariknya benar. Fitur-fitur menarik yang membuat kita di situ. Ya, dan Bapak Ibu tahu enggak bahwa mulai kehidupan kita, ya, diubah oleh konten-konten yang viral, benar. Bahkan ya, apa yang viral itu menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, dan itu menjadi isi pikiran kita Bapak Ibu. Membuat kita terikat daripada itu. Nah, nanti Bapak Ibu, siapa bisa Bapak Ibu lihat podcast siapa yang seorang jenderal itu Bapak Ibu tentang bahaya gadget ini. Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana elit global masuk dalam ini. Yang dikatakan bahwa pertanyaan kemarin, lah HP kan bagus benar, ada Alkitab di dalamnya. Bapak Ibu, ketika diterangkan bahwa bagaimana berakhirnya nanti firman Tuhan, karena Tuhan bilang firman tidak akan didapati di dunia ini. Maka hari ini kita rata-rata bawa HP benar. Ya, ada yang bawa Alkitab, ada 5%? Tidak. Ya, kita mulai hari-hari ini Bapak Ibu pakai gadget. Benar? Ya, dibuat itu agar mulai Bapak Ibu, percaya nggak Bapak Ibu, beberapa tahun ke depan Alkitab tidak akan mencetak buku karena tidak laku lagi. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ya percetakan mulai sepi peminatnya karena lebih ringkas kan di sini. Dan Bapak Ibu percayakan ini sistem. Ya, kalau Bapak Ibu tinggal dibuat virus dan hilang semua, bisa kan? Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Karena hari-hari ini diatur oleh sistem. Jadi hari ini Bapak Ibu yang paling penting adalah mulai berjaga-jaga karena itu dekat dengan kita. Satu slide terakhir. Mari pemain musik. Kesimpulannya Bapak Ibu. Bisa baca sama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Setunggal kali telu. Bagaimana dengan hidup kita saat ini Bapak Ibu? Oke, antikristus tadi Bapak Ibu berbicara tentang penyiksaan-penyiksaan itu. Dan dikatakan bahwa akhir orang-orang yang antikristus itu akan dicampakkan kepada perapian yang menyala-nyala itu. Sekali lagi, orang yang tidak terangkat dalam rapture pengangkatan gereja, dia akan mengalami penderitaan itu. Hanya orang-orang yang terangkat Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa
hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Halo Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi hanya mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan di akhir zaman ini bagaimana antikristus itu bekerja dengan roh-roh persundalannya. Bagaimana antikristus itu bekerja dengan roh-roh yang menjijikkan, dengan berbagai hal yang menakutkan hari-hari ini, yang tersembunyi sekali, tidak kelihatan. Hari ini Bapak Ibu, engkau bisa saja masuk ke dalam itu. Orang yang tidak masuk hanya mereka yang dipenuhkan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Mereka akan tahu, oh ini tidak benar. Karena percaya Bapak Ibu, bahwa dosa yang akan ditawarkan nikmat sekali. Hanya mereka yang punya Roh Kudus. Jadi hari ini Bapak Ibu, dalam kesempatan malam hari ini, minta Roh Kudus pegang tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus saja menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Hari ini dikatakan bahwa Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, dia menurunkan rohnya menjadi Immanuel. Dikatakan bahwa roh Allah bermanunggal kolit menjadi satu dengan kita. Dikatakan roh Allah menjadi Immanuel bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, engkau punya Roh Kudus hari ini. Hari ini saya dan saudara punya Roh Kudus itu. Minta Roh Kudus itu pegang tanganku di akhir zaman ini. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap waktu ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tidak tersesat mengikuti. Lagi naikkan pujian ini Bapak Ibu, bukan karena kita hafal saja liriknya, tetapi saya rindu bahwa ini menjadi satu pengakuan kita kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, katakan, pegang Allah Roh Kudus setiap hari. Katakan, ku tak dapat Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan.
bahwa dikatakan orang yang tidak masuk dalam pengangkatan itu dialah yang akan mengalami penderitaan itu. Sekali lagi bahwa orang yang terangkat syarat utamanya mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana dipenuhkan Roh Kudus? Dikatakan adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Hari ini Bapak Ibu bahwa Dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan engkau ketika engkau memintanya. Hari ini keluarkan dengan kerendahan hatimu. Tuhan, aku minta dipenuhkan Roh Kudus. Karena kenapa Bapak Ibu, hanya dengan Roh Kuduslah engkau akan kuat. Saya dan saudara kuat dalam dunia yang mulai rusak hari-hari ini. Bagaimana dunia yang mulai menawarkan dosa ini. Hari ini yang Tuhan tuntut juga Bapak Ibu. Kau yang percaya kepada Dia, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus tidak tersentuh dosa. Hari ini engkau juga anak-anak Tuhan. Tuhan tuntut satu dalam kehidupan saya dan saudara. Kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Hari ini bagaimana kehidupan saya dan saudara? Apakah kita masih memprioritaskan satu yang namanya kekudusan itu? Tanpa kekudusan kau tidak dapat, Bapak Ibu. Tanpa kekudusan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan itu, saya dan saudara mengalami satu yang namanya penderitaan ke depannya. Ingat, Antikristus hari ini datang dalam roh-roh yang membuat engkau tidak kudus hari ini. Hari ini introspeksi diri kita Bapak Ibu sebentar saja. Hari ini sebentar saja Bapak Ibu. Hari ini kau yang tahu, saya Bapak Ibu yang tahu bagaimana engkau dengan Tuhan hari ini, benar? Hari ini jika engkau tahu bahwa saudara masih melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, malam hari ini aku itu di hadapan Tuhan. Aku itu di hadapan Tuhan sebelum engkau semakin dalam terjatuh dalam dosa ini. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau bangkit. Tuhan mau engkau menjadi anak yang berharga di hadapannya. Tapi syaratnya lepaskan dosa itu. Lepaskan kenajisan itu. Lepaskan pikiran-pikiran dosa kotor itu. Kau anak-anak muda, lepaskan pornografi itu. Lepaskan perzinahan itu. Kau harus kudus di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Hari ini katakan, Tuhan, ini hidupku. Hari ini Tuhan mau pengakuanmu, minta ampun di hadapan Tuhan. Ketika engkau memiliki hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang kau rasa sendiri, Tuhan, ya aku tidak berkenan. Hari ini datang ke hadapan Tuhan. Hampiri hadirat Tuhan. Hampiri hadirat Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan, Allah Roh Kudus penuhi aku. Allah Roh Kudus pimpin aku. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat, Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Tanpa Roh-Mu. Bawa diri kami terus, Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah Tuhan. Peganglah. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat
jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Kami mau terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kudus, Tuhan kudus. Yes, Dialah yang kudus. Tuhan Haleluya. Ya, ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib Tuhan. Tuhan Ajaib namamu, nama yang beri menang. Yesus nama yang beri kami menang. nama Yang beri menang. Yesus nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu yang kami rindu Tuhan hari ini, bahwa roh-Mu terus bagi kami, bahwa roh Allah itu terus memimpin hidup kami. Amin. Tuhan, hari ini ketika Tuhan dapati hidup kami terpengaruh roh-roh yang bukan daripada Tuhan, Tuhan hari ini bawa kami lagi kepada Tuhan. Hari ini ketika Engkau dapati anak-anak Tuhan, setiap kami yang hari ini hidup dalam dosa itu, Tuhan hari ini Tuhan ampuni, bawa kembali Allah Roh Kudus kepada jalan yang benar itu. Hari ini ketika Engkau dapati Tuhan anak-anak Tuhan hidup dalam kenajisan di mata Tuhan, ampuni mereka, bawa kembali ke hadapan Tuhan, bawa kepada kebenaran itu Tuhan. Hari ini setiap kami pribadi lepas pribadi, hari ini kami terbuka di hadapan Tuhan. Ini kami, Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan kudus, kami juga mau kudus. Allah Roh Kudus, terus pimpin kami. Materkan firman-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar hari ini, dan kami menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, anak-anak Tuhan yang menantikan Tuhan datang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur